Patanan maning, patanan maning, patanan maning. Yu pada Bali mengkebumen mudik yang maning. Patanan maning, patanan maning, patanan maning. Yu pada Bali mengkebumen mudik yang maning. Patanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Patanan maning, patanan maning, patanan maning. Oke, Mbak Rati. Iya, kayak ketemu di situ karena pemirsa Rati TV kan. Pemirsa Rati TV. Pemirsa yang ganteng-ganteng. Ayu sing pada mudi, sing pada suka perantauan. Bagus-bagus pokoknya. Ayu nih pola dandanannya yang main-main. Dandanannya main-main, Bok mau mandalan. Anu rusak apa nek? Dandanan pada main-main. Dandanan pada main-main. Klambine lah, klambine lah. Jarku dandan anu rusak apa-apa. Ora lah. Ke nek badan kue identiknya nang Kebumen kue kudu meng pantai. Plesir nang pantai. Ya, kue kayaknya wis wajib. Apa mending nek lebaran ke pitu. Kue anak istilah. Dina ke pitu ya, Mbak ya? Iya. Anak istilah lebaran ketupat. Ya. Lebaran ketupat. Nek misalnya nek Imlek kan karena cap gomeh cap gomeh, nek badan badanan lebaran ketupat. Gue biasanya kudu nyemplung nang segara. Menyentuh air laut. Wela sikia. Sekarang kita lagi ada di mana nih, Mbak? Wardani Dan Tommy Pratama. Niki wonten teng pantai Pandan Kuning Petanahan Kebumen. Nah, sing mau nemong pantai Petanahan niki rebranding dados jenenge Pantai Pandan Kuning. Bok pada Pangling, Bok. Iya, Bok pada Pangling. Kowe mau ya? Jeneng Petanahan. Iki apa jenenge? Harpeng Pantai Petanahan dene kan Pandan Kuning niki sami mawon. Pada baik. Nggih. Kajol seni ku ceritane. Ya. Setelah di rebranding, rebranding rambut, Mbak. Rebranding rambut. Aja keliru, iki rebranding. Branding. Kayak ngapa sih wujudnya Pantai Pandan Kuning? Pada penasaran? Wah, tetep nang Patanan maning, maning, patanan. Patanan maning, maning patanan. Ya, Mbak Rati. Ya. Sekarang sudah di area dalamnya nih. Kita udah masuk nih. Sudah masuk. Mungkin ada yang penasaran nih, di belakang kita ada apa ya? Oh, penasaran itu dulu, Mbak Rati. Apa? Tiket masuknya tuh berapa? Lebih sih? Mau kalau badan itu 7,5, Mbak. 7.500. Murah, Mbok. Badan loh padahal ya. Badan loh, murah, Mbok. Semono. 7.500. Nek wong dewasa. Iya, dewasa. Anak-anak 3,5. Nek wong dewasa kayak anak-anak. Nah, gue angel gue hitungannya angel kok nang kono mas-mas ngono bingung iki. Ya pokoknya kalau hari biasa tuh cuma 6,5. Kalau pas lebaran jadi 7,5. Ndak sewu apa-apa lah, badan THR-an lah, Mbok. Ayo wis. Dan yang penasaran ini di belakang kita ada apa? Ada apa nih, Mbak Rati? Apa talut, apa-apa? Tanggul. Iya, Tanggul Triwardani. Yang jelas ini merupakan tambak udang modern ya, stream estate bahasanya lah. Stream estate aja sampai ke selipat gitu ya. Stream estate. Ini BUBK Kebumen ini menjadi tambak udang modern berstandar internasional pertama di Indonesia. Internasional wis sebagai contoh. Eneng neng Kabupaten Kebumen, nang Petanahan, kepriwe. Nah, tak bacakan beritanya Mbak Rati ya. Ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau pembangunan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang ada di wilayah Kecamatan Klirong dan Petanahan Kabupaten Kebumen. BUBK Kebumen menjadi tambak udang modern berstandar internasional. Yang pertama kali di Indonesia.
BUBK yang dibangun dengan dana APBN nantinya akan menghasilkan 40 ton udang setahun. Wah, 40 ton udang setahun wes. Kayak ngapa aku ya kayak. Semoga ini membawa keberkahan Amin. dan kesejahteraan untuk masyarakat kabupaten Sekitarnya. dan sekitarnya. Amin. Kayak apa berita selengkapnya? Monggo. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi lokasi budidaya udang berbasis kawasan BUBK yang dibangun dengan dana APBN di wilayah Kecamatan Klirong dan Petanahan Kabupaten Kebumen, Jumat 13 Januari 2023. Di kawasan seluas 100 hektar ini nantinya akan menghasilkan 40 ton udang per hektar per tahun atau 400 miliar per tahun. BUBK juga akan menyerap ratusan pekerja, diutamakan warga sekitar. Menurut Sakti Wahyu Trenggono, BUBK di Kebumen menjadi tambak udang modern berstandar internasional yang pertama di Indonesia. Nantinya BUBK di Kebumen akan dijadikan percontohan budidaya berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di Indonesia. Ini adalah satu model pembangunan tambak udang modern. Ini adalah salah satu yang kita buat sebagai satu showcase yang kita akan membuat yang lebih besar lagi dari ini, dan model seperti ini akan kita bangun di banyak tempat. Tidak hanya di sini tentu, tapi ini akan kita jadikan dulu sebagai satu percontohan. Nah, saya berharap model seperti inilah model budidaya yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ada IPAL-nya, kemudian ada instalasi pengolahan limbahnya, ada intake-nya yang dari laut yang cukup jauh sehingga air yang diambil adalah air yang bersih, dan dipastikan produksi udang yang akan kita budidayakan nanti bisa mencapai best practice 40 ton per hektar. Nah, kalau ini bisa terjadi, yang akan kita bangun di sini adalah luasan 100 hektar, ini belum mencapai 100 hektar. Kalau bisa mencapai 100 hektar, maka akan ada putaran ekonomi 400 miliar, tidak kurang dari 400 miliar setiap tahun di satu wilayah ini. Harapannya, model seperti ini terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada 20 tahun yang akan datang, Indonesia bisa berkontribusi signifikan terhadap pasar udang dunia yang saat ini dikuasai Ekuador, Cina, India, dan Vietnam. Nah, model seperti ini saya berharap nanti terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang Indonesia akan bisa berperan penting dan bisa berkontribusi sangat signifikan terhadap potensi pasar udang dunia yang tidak kurang dari 30 miliar dolar. Ini adalah satu angka yang begitu luar biasa, 450 triliun rupiah pasarnya, ya, yang sekarang ini dikuasai oleh Ekuador, Cina, India, bahkan Vietnam. Nah, kita ini masih yang paling buncit. Saya berharap kita bisa mencapai itu semua di waktu yang akan datang. Sementara itu, Bupati Kebumen Arwi Sugianto berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kepercayaan membangun kawasan tambak udang modern di Kebumen. Bupati juga memastikan tenaga kerja yang diserap berasal dari Kebumen, bahkan sudah dilatih di Balai Latihan KKP di Jepara. Dari Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Maning-maning badanan. Pemirsa Rati TV, sekarang saya tidak berdua lagi hanya dengan Tommy, tapi ada Pak Siam sama Pak Budiono. Niki sing bau rekso pandan kuning. Nah, ini dia, kita sampai di Pandan Kuning Petanahan. Ini kenapa sih di depan tadi di pintu gerbang namanya Pandan Kuning? Nah, kita coba menelusuri sejarah seluk-beluknya Pandan Kuning. Dengan Niku, Pak siapa nih? Dengan Pak Budiono Budiono ya. Niki Pandan Kuning di belakang kita ini tempat apa sih, Pak? Itu tempat termasuk bersemedi. Itu terjadinya pandan kuning. Nggih. Pandan berarti dari pandan itu tumbuh-tumbuhan. Kuning timbul keajaiban. Oh, ada keajaiban. Itu alkisah dari pandan kuning tersebut.
itu pada masa kerajaan Sutawijaya Mataram kuno Nggih. di kabupaten dipimpin 2 bupati, Oh. Pucang Kembar sama Kembar. Kujang kembar, Bulu Pitu. Bulu Bulu Pitu. Pitu. Ya ya Oh, ya ya ya. Nah kalau dulu masih kerajaan itu ada perbedaan kasta, yang Nggih. namanya bupati harus dijodohkan sama bupati, penyamar Oh, bupati ada oke. level Sederajat. Yang sederajat. sederajat. Oke. Itu Bupati seperti dan itu. bupati. Jadi Bupati Pucang Kembar mempunyai anak putri yang nanti cerita namanya Dewi Sulastri, Dewi mau Sulastri. dijodohkan sama Bupati Kuto Winangun itu Jakapuring. Oh, Jakapuring. Nggih. Nggih, nggih. Nah, ada kisah orang-orang Gumelem Nggih. itu namanya Raden Jono ingin mengabdikan diri menjadi prajurit di Pucang Kembar. Oh. Diterima sama tidaknya itu yang menerima itu Dewi Sulastri. Dewi Sulastri. Sing biji HRD-ne Dewi- Dewi Dewi Sulastri. Sulastri langsung. Permasalahannya semenjak kedatangan Raden Sunjono itu Nggih. Dewi Sulastri jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh, Wih. pandangan pertama First sight. awal kita berjumpa. Kisahnya. Nggih, Terus Kisahnya. eh, Nah akhirnya Joko Puri yang sudah tunangan diperlakukan seperti keluarga sendiri, Nggih. akhirnya mendesak untuk dipercepat pernikahannya. Pernikahan. Tapi Dewi Sulastri tidak mau. kenapa? Kenapa itu, Pak? Permasalahannya sudah Sudah tunangan. berpandang Enggak. menunggu Oh, Raden sudah Jono. punya Ya, tadi pandangan pertama. kalau Dewi Sulastri berjodohan sama Jaka Puring, Oke. ini dari lubuk hati yang paling dalam matanya sama Raden Jono. Oh. Raden Jono dijodohkan sama Dijodohkan. Raden Puring. Joko Puring. Joko Joko Puring. Puring. Tapi sudah terlanjur pandang cinta dengan Pandangan pertama itu tadi. Raden Jono. Jono. Aduh, saya jadi penasaran sama Raden Jono Iya, ini. tuh. Lah, ini petilasannya siapa ini, Pak? Ini petilasannya ya itu kisahnya agak dipercepat ya. Nggih. Nggih. Lah terus masalah itu akhirnya Raden Jono diterima bukannya jadi prajurit Nggih. tapi Mana tuh? termasuk itu saran dari Joko Puring diterima jangan dijadikan prajurit, dijadikan gamel tukang mencari rumput dan makanan kuda. Oh, malah. Gitu. Nggih, nggih. Oh, nggih, Itu. nggih, Sama nggih. seperti itu. Setelah sudah seperti itu, Nggih, diam-diam Dewi Sulastri mendekati ke kandang kudanya. nggih. Walaupun Raden Jono Jadi- anaknya orang Desa. kebanyakan, Nggih. ya saya Rakyat tetap jelata. jatuh cinta pada Oh, pandangan tetap pertama cinta. kali. Tetap cinta. Wis angel, Mbak. Iya. Wis kalau ngono wis angel. Ya, Yes. Susah lah Terus kalau akhirnya? akhirnya Dewi Sulastri tidak mau. Akhirnya Raden Joko Puring dibakar api cemburu, akhirnya berkelahi. Berseteru lah, berseteru. berseteru. Berkelahi Ada sama Puring sama Raden Raden Jono. Jono. Akhirnya di dalam hati Raden Jono, ini kalau saya teruskan, saya mungkin pupus menyunting Dewi Sulastri. Nggih. Saya lari bukan karena kalah, tapi mencari mencari kemenangan dan mencari guru yang handal. Oke. Akhirnya dia lari Heeh. berguru ke Kyai Baridin Meles karena Meles. Oh. Iya. Iya, iya. Akhirnya Itu kisah. Raden Jono melarikan diri bukannya kalah, tapi memang mencari Untuk- sangu Iya, iya. Bukan ke mencari Kiai Meles. Kyai Meles, Nggih. Kyai Baridin. Mencari ilmu berarti. Mencari Akhirnya ilmu. dikasih saran. Kalau memang Nak Mas dikejar sama Joko Puring dan prajuritnya ada apa? Perebutan cinta, Cinta. kasih. Wih. Misalnya Semuanya ke cinta. cinta, ya. Percintaan. Terus setelah itu, setelah saya samaan, Raden Jono suruh keluar dari lumbung padi. Ngumpetnya ada lumbung padi. Betan di lumbung padi. Ada masalah apa yang saya ke situ mau menerima saran saya enggak? Itu Oke. kayak Karyadi disuruh nutup lubang 9, Itu disuruh suruh nutup napa? lubang Lubang 9. Lubang 9. Apa itu Lubang- lubang 9 yang dimaksud? Sumur. Oh, Ini. hidung, mata, oh, panca indera. Ya, Panca Indra. Panca Dulu indra. itu Sanepo, Mbak. Oh, nggih. Ya, 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 ya. Akhirnya tutuplah lubang 9, ada bapak jangan dirokan. Oke. Silakan bertapa di bawah pohon loh. Oh, pohon loh. pohon Loh loh. niku napa? Pohon loh semacam aren apa ya? Aren. Aren. Oke. Aren yang buatan itu. Gula Jawa. Bukan. Oh, bukan. Kolang kaling. Oh, kolang kaling. Itu buahnya kan jadi bisa Loh jadi apa-apa kolang itu daun-daun itu. Nggih, 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 nggih. nggih. Yang kaling. kayak Daun lah. Lah, daun. terus? Akhirnya di dalam semedinya, disuruh semedi sih, Nggih. itu Raden Jono dapat Wangsit. wangsit dari Kyai Baridin. Nggih. Itu sehingga sangat ramai di Nggih. sana. Itu nggak ada orang yang bisa mengalahkan kecuali dengan pusoko Bungkul Kencono sepasang sak kembaran. Bungkul Bungkul Kencono sepasang Pasang sak sak kembaran. kembaran. Itu yang bisa mengalahkan Mengalahkan Raden Raden Jono. Jono.
akhirnya dengan siap bertate-tate apapun yang terjadi, disuruh ngambil di Sungai Bantaran Bayan. Akhirnya setelah dipegang, diam-diam pulang ke Kadipaten lewat belakang. Saya Raden Jono yang dulu dikejar sama Joko Puring dan prajuritnya. Sama nantang. Iya, sekarang saya sudah berhasil kembali ke Pucang Kembar. Kalau itu memang benar-benar mau menyintai saya apapun yang terjadi, saya mau menjadikan istri saya rangkuh dan lindungi, bukan dijadikan budak kepala batu akik yang kepala. Apa yang terjadi disuruh woro-woro dulu, sekarang ya pengumuman. Kalau dulu woro-woro. Woro-woro barang siapa yang punya pusaka bungkul kencan sepasang mau dinikahkan sama putri nanti sendiri pas dikasih tahta. Aduh. Akhirnya Ngalah nasi. Akhirnya Raden Jono besar lagi, Dewi Sulta udah ambil keputusan diadu, dibikinin ring di depan pejabat Adipati. Akhirnya yang menang siapa? Yang menang Raden Jono melihat pujaan hati Belanjiwa terendut besi beton, pusakanya dilempar sama Dewi Sulta, akhirnya dilemparkan ke Joko Puring. Joko Puring terpental kan kalah. Akhirnya nikah. Dewi Sulta nikah sama Raden Jono. Bupati Kebumen Pucang Kembar itu Cipto Kusumo mengadakan busana wihana Andrawina 7 hari 7 malam apa-apa pesta Nanggam pesta. Jadi kita semacam belajar sejarah ini Mbak nanti ya. Sejarah ini Belajar juga sejarah. ini cagar budaya. Cagar budaya. Betul Oke. sekali. Ini berarti tempat pesinggahannya itu tadi Raden Jono. Raden Jono. Itu belum selesai kan? Masih belum selesai. Masih nyampe di sini. Akhirnya setelah menikah itu Bupati Cetro Kusumo jadi begawan. Di dalam semedinya itu gerombolan pengacau negara yang berkumpul di Gunung Pidar, nggak ada yang bisa malang kecuali pengantin baru. Terus Raden Jono sama Dewi nusun prajurit, sama prajuritnya nusun. Jadi yang bikin ontan-ontan negara di Pucang kemarinnya kalah. Raden Jono menang, pulang ke Karanggumelem. Dikuburlah kakak kandungnya itu, katanya yang jadi gerombolan pengacau itu kakak kandungnya. Malah itu saudara. Perang saudara jadinya. Wong pengantin baru mungkin Raden Jono belum pulang, apa pulang ke mertua, apa mau pulang sendiri. Dewi Sulastri nengok ke rumah bapaknya Raden Jono ke Karanggumelem. Di sana tanya sama bapaknya, itu Raden Jono belum pulang. Sekarang Dewi Sulastri suruh pulang saja, siapa yang nunggu Kadipaten. Di tengah jalan itu Joko Puring selalu menghadang. Permasalahannya motonya Joko Puring itu sekeras-kerasnya batu karang pasti akan lulus. Kalau tiap hari kena cucuran air mau jadi lubang. Itu yang bikin semangat. Joko Puring. Dia diculik sama Joko Puring. Kisahnya di situ dibawa ke selatan. Tapi Dewi Sulastri termasuk yang setia sama pandai menyikapi situasi lah zaman sekarang. Pokoknya saya mau apa-apakan saya mau manut dengan syarat saya dipenuhi persyaratan buah-buahan segar. Tapi ternyata nyari belum ketemu, akhirnya sudah ketahuan nyari sampai sini Pantai Selatan. Iya, dirasa aman. Daerah aman. Terus kayak Raden Jono nyari terus. Akhirnya bertemulah di Pantai Selatan. Akhirnya Joko Puring pun belum bisa memberi persyaratan akhirnya berkali lagi di sini. Akhirnya Joko Puring bintang terpental sampai Karangbolong, wilayah Buayan sana. Banget ya? Iya. Itu di sana masuk wilayah Buayan. Permasalahan Joko Puring di sana kalau dari mata batin jadi lurahnya Siluman Buaya Putih. Di sana masuknya wilayah Buayan, ada identik Buaya Putih. Setelah itu jadi daun pandan yang untuk mengikat Dewi Sulastri dilepas sama Raden Jono. Dengan perasaan 1001 jadi rasa lah ya, atau ada nama Suma, cinta kasih sayang. Nah, setelah dilepas, disitulah tiba-tiba timbul keajaiban. Tempat ini saya jadikan tempat pandang kuning tempat persinggahan. Jadilah tempat pandang kuning. Raden Sulastri gitu. Dewi Sulastri. Setelah itu Ibu Kidul mendarat ke Mayapada, bilang sama Raden Jono, tolong Raden Jono sama Dewi Sulastri pakaian yang sudah kumul berapa bulan nggak ganti, tolong nanti udah dibawain baju baru. Ini tolong dilarung ke Pantai Selatan. Kalau sudah dilarung
sekarang kamu tinggal pulang ke kabupaten, sekarang negara sudah kadang aman. Oh iya. Ternyata masalah percintaan. Percintaan. Awal mulanya tuh dari cinta. Cinta sejati tapi ya. Betul. Ini juga kita belajar di sini kegigihan hati seorang Joko Puring mempertahankan cintanya. Bagaimana caranya dan bagaimana juga Sulastri yang sudah memantapkan diri menaruh hatinya kepada Raden Jono tetap setia dan bertekad. Waduh, istimewa. Kita belajar di sini. Baik, terima kasih nggih Pak Siam dan Pak Budiono. Niki wonten berita ngiras-ngiros teng mriki ning kepengin berita tentang seneng musim duren kene. Nek teng mriki mboten wonten duren nggih. Mboten nonton posisi. Apa? Degan. Degan. Berarti nanti kita makan degan. Tapi sebelumnya ada duren dari mana ini? Ada berita duren dari Desa Kedunggong Sadang. Wih, Sadang. Pojok dan pojok ke pojok. Ya, Pojok selatan ini ke pojok selatan. Gimana? Durian dugong menjadi durian lokal Desa Kedunggong, Kecamatan Sadang. Durian dugong menjadi durian unggulan dengan daging buah tebal dan rasanya yang pahit manis. Di Kedunggong, durian hanya dipetik ketika sudah benar-benar matang. Nah, gimana mau lihat liputan lebih lengkapnya? Ya, ini dia liputannya. Monggo. Kedunggong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sadang. Untuk mencapai desa Kedunggong, kita bisa menempuh jarak sekitar 40 km dari pusat kota Kebumen. Menuju desa Kedunggong, kita akan disuguhi landscape pemandangan yang begitu menyejukkan mata. Dimulai dengan persawahan, bukit dan gunung, dan jajaran pohon pinus. Saat kita sampai di desa tersebut, mata kita akan dijamu dengan hamparan perkebunan durian. Desa Kedunggong memiliki perkebunan buah durian. Durian jenis lokal banyak ditanam warga di depan rumah maupun di perkebunan dan hutan. Durian lokal Kedunggong diberi nama Duren Dugong, yang artinya duren asal Kedunggong. Menurut Slamet, 43 tahun warga Kedunggong, sejak zaman dahulu desa Kedunggong memiliki pohon durian yang banyak tumbuh di hutan desa. Bahkan ada pohon durian yang berusia puluhan tahun. Di Kedunggong sendiri itu durian yang sudah produksi itu jumlahnya mungkin sekitar 500-an itu, tapi masih dalam kondisi tanaman bukan tanaman khusus, tapi intinya masih tumpang sari dengan yang lain. Untuk yang tanaman sudah tersentra itu kebetulan punya saya sendiri, itu satu lokasi ada sekitar 3 hektar yang sudah usia produksi. Tapi untuk tanaman lama umur 50 tahun sampai 100-an tahun mungkin ya ada 500-an di desa Kedunggong. Tapi untuk tahun ini memang pohon durian yang berbuah itu tidak bisa mencapai jumlah 25% dari pohon yang ada. Sejak tahun 2011, pohon durian Dugong mulai dibudidaya oleh masyarakat hingga kini tercipta Kampung Durian Dugong di Kebumen. Durian Dugong sendiri memiliki ciri khas bentuknya yang kecil dan memiliki rasa pahit manis. Durian Dugong akan panen setiap tahun sekali, sekitar bulan Juli hingga Agustus. Kalau untuk normalnya tetap setahun sekali. Setahun sekali. Tapi mengingat sekarang itu durian itu banyak diminati, ketika dengan yang sistem budidaya itu memang mulai saya rekayasa dengan pembuahan di luar musim. Untuk mendapatkan durian Dugong, para penikmat durian cukup merogoh kocek 30 hingga 50 ribu rupiah untuk satu butir durian Dugong. Kini sebagai Kampung Durian Dugong, Desa Kedunggong bisa menjadi salah satu tempat tujuan wisata bagi penikmat durian. Enak sekali, luar biasa. Dagingnya tebal banget, Mas. Ya. Tebal, gurih, nikmat, buket lah kalau bahasa ininya. Jadi nikmat banget. Murah lagi ini harganya. Terjangkau lah, tidak kalah dengan yang lain. Durian Kedunggong kurang lebih berumur 70 tahun, rasanya luar biasa. Pahit, manis, kita coba. Luar biasa. Ini memang durian yang luar biasa dan perlu dikembangkan di Kabupaten Kebumen. Mantap. Dari Kedunggong Sadang, Tim Liputan Rati TV memberitakan.
Badanan maning. Maning-maning padanan. Iya, kita masih di area Pandan Kuning. Petanahan ya Mbak ya. Ini sisi lain ya. Kalau biasanya kalau saya pribadi Ya. ke pantai Petanahan atau Pandan Kuning itu langsung lurus, bus ke pantainya. Langsung tujuannya pantai. Betul. Tapi kita coba ke sisi baratnya sedikit. Ini ada pantai Pandan Kuning ya. Di sini maksudnya ada pendoponya, ada petilasannya. Ada petilasan juga. Tadi kita sempat melihat di video juga ada ya. Di dalam ya. Petilasan. Dan ternyata di sini bukan makam ya, tapi petilasan atau bekas orang semedi. Bekas orang Dulu semedi. pernah ada orang semedi di Ya. sini. Begitu. Ya. Dan saat ini di maskotnya Pandan Kuning ini. Ada pandan. Ada pandan sama ini keajaibannya. Dan ini juga di belakang kita persis. Yang masih namanya penasaran Pandan Kuning kayak apa? Oh, ternyata berduri. Ada durinya Mbak, hati-hati Mbak. Itu Pandan Kuning. Baik, kita juga masih punya berita-berita lain sembari nanti kita mengeksplor pantai Pandan Kuning ini berita yang berikutnya ini tentang mencari ikan. Aduh, Mencari ikan nggak cuma di laut, tapi juga di sungai. Dan ini di sungai saluran irigasi. Rame-rame pada nangkep ikan. Gimana sih ceritanya Wadas Lintang ya? Iya, di Wadas Ya, Lintang. ini tak bacakan beritanya ya. Ada namanya Festival Kalisat di Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso. Berlangsung meriah dengan lomba tangkap ikan di saluran irigasi Wadas Lintang. Festival tahunan ini bersamaan waktunya dengan penutupan saluran irigasi untuk keperluan pemeliharaan. Ya. Mau tahu info lebih lengkapnya? Ini Silahkan disimak, monggo. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, event tahunan Festival Kalisat Sendang Dalem kembali digelar. Senin 1 Agustus 2022, ribuan warga memenuhi kawasan PLTA Wadas Lintang di Sungai Bedegolan, Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso untuk mengikuti Festival Kalisat ini. Dengan berbagai peralatan tradisional seperti seser, jala, bahkan menggunakan tangan kosong, anak-anak hingga orang dewasa dengan gembira menangkap ikan secara gratis di sepanjang aliran air waduk Wadas Lintang ini. Menurut Ketua Panitia Nur Amin, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pok Darwis untuk mengadakan Festival Kalisat dengan harapan untuk memberdayakan masyarakat dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Festival kali ini juga dimeriahkan berbagai kegiatan seperti pesta rakyat tahunan, wisata kuliner, serta lomba tangkap ikan. Ke depan insya Allah kita diadakan setiap tahun dengan konsep yang insya Allah lebih baik lah seperti itu. Karena ini juga kemarin rencana mau ditiadakan lagi karena pandemi perkiraan masih naik lagi, tapi ternyata dari dinas diperbolehkan. Akhirnya kita ada lagi dengan persiapan yang cukup mepet, tapi alhamdulillah acara berjalan dengan baik. Festival Kalisat ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar setiap tanggal 1 Agustus dikarenakan penutupan air dari bendungan Wadas Lintang untuk keperluan pemeliharaan alat-alat teknis PLTA. Dapat nggak? Alhamdulillah dapat, Mas. Oh. Babonan, Pak. Oh, senang apa nggak, Pak? Senang banget. Penutupan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan ini juga disesuaikan dengan jadwal Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang disinkronkan dengan petani untuk menyesuaikan jadwal dan kebutuhan pengairan sawah. Di sini bebas mengambil ikan tapi harus dengan alat tradisional. Boleh pakai apa ini namanya, Dek? Seser. Boleh pakai wuwu, boleh pakai jala, tapi nggak boleh pakai alat yang tidak ramah dengan lingkungan. Kita coba lagi. Ya. Wow! Nih! Cepetan! Ya, dapat! Dapat tas dong! Ye! Tas dong! Ya! Dapat ikan yang pandai berenang, dapat bahagia, dapat senang, dapat sehatnya. Dari Padureso, tim liputan Rati TV memberitakan. Badanan maning? Maning badanan. Masih di Pantai Pandan Kuning. Iya. Petanahan. Kalau Petanahan dulu kalau saya pribadi identiknya tuh panas. Sekarang tapi ternyata di sisi baratnya ini yang ini ada pendoponya ini terus apa ini. namanya? Maskot. Maskot ikonik. Ya. Ikonnya Pandan Kuning ini. Ini teduh. Apalagi nanti kita coba ajak pemirsa untuk jalan-jalan Jalan-jalan ke arah sana, Mbak, Iya. atau kemana?
Ini banyak cara pohon pantainya itu banyak pohon cemara Woi, pantai ini, cemara pantai. betul. Ya, ya, Tapi ya. yang jelas kita masih punya berita dong. Beritanya apa ini Mbak Rati? Beritanya tentang cumplung. Cumplung. Wih. Cumplung itu bisa dibuat sarang burung ternyata. Gimana ceritanya? Saya akan bacakan beritanya. Nggak usah baca, bisa nggak hafal nggak? Ada namanya soalnya ini. Ada Mas Adi Setiawan atau Bapak ini ya, pemuda desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan. Ya, Petanahan. Sini juga ya, berkreasi dengan cumplung kelapa. Di tangan kreatifnya, cumplung kelapa bisa dibuat sarang burung. Seperti apa sarang burung dari cumplung kelapa? Silahkan, monggo. Di tangan terampil Adi Setiawan, pemuda asal desa Jatimulyo RT 2 RW 2 Kecamatan Petanahan, cumplung disulap menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Di tangan Adi, cumplung tersebut dibuat menjadi glodok atau sarang burung. Bahkan kerajinan tersebut cukup diminati masyarakat pembudidaya burung kicau, baik dari lokal hingga luar daerah seperti Bali dan Kalimantan. Pemuda berusia 23 tahun ini mengaku pernah menjual produknya hingga 6.000 pieces dalam 1 bulan dengan harga 8.000 hingga 30.000. Untuk pembuatan kerajinan tersebut, ia memanfaatkan buah kelapa yang telah dimakan tupai dan biasanya hanya untuk bahan bakar tungku memasak. Setelah dikeringkan dan dibersihkan, kemudian batok kelapa tersebut dibentuk menjadi apa yang diinginkan. Tidak hanya jenis glodok burung, Adi juga membuat jenis produk kerajinan lainnya, dimulai dari gelas, celengan, dan kerajinan lain dengan bahan dasar dari batok kelapa. Dari Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Maning Padanan. Masih di Pantai Petanahan, Pantai Pandan Kuning, Pandan Petanahan, Kuning. Kebumen. Di sini ada peringatan nih Mbak Rati. Ya, memang di setiap pantai-pantai di wilayah Kabupaten Kebumen, karena ini kita masuk di pantai selatan, pasti ada peringatan. Ombaknya gede. Ya. Yang ngomong gedenya nggak usah kesini. Oh. Ya. Jadi memang mohon untuk yang apalagi ini Lebaran, wisatawan, para wisatawan punya anak-anak tolong dikondisikan, dijaga, jangan sampai lepas dari tangan, diperhatikan. Punya pasangan juga dipegang. Pasangan dipegang terus ya Mbak Rati ya. Jangan sampai lepas dari tangan, nanti sakit hati. Aduh, kayak cerita tadi tuh. Oh iya, tadi bagaimana kegigihan Raden siapa Jono. namanya? Raden Jono. Buat dapetin Dewi ya, Dewi Sulastri. Ya. Edian. Ngomong-ngomong kita ngemeng ini Pandan Kuning. Pandan Kuning. Pingin ngemeng juga masalah pandan di tempat lain. Iya. Ini pandan di Grenggeng Karanganyar. Dibikin kerajinan. Iya, dan sekarang sudah merambah ke pasar nasional. Seperti apa lengkapnya? Seperti apa ini beritanya? Perajin anyaman pandan ya di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar kembali menggeliat untuk menghasilkan aneka produk kerajinan dari anyaman pandan. Bahkan produknya kembali merambah pasar nasional. Mau tahu berita selengkapnya? Monggo. Silakan, monggo. Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar dikenal sebagai sentra anyaman pandan. Potensi ini merupakan salah satu potensi unggulan Desa Grenggeng. Salah seorang pengrajin anyaman pandan, Wagirah, menuturkan membuat anyaman pandan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Desa Grenggeng yang diwariskan secara turun-temurun. Selain membuat complong atau lembaran anyaman pandan, kini pengrajin anyaman pandan Desa Grenggeng sudah bisa membuat aneka produk lain seperti tas, tempat tisu, dan produk kekinian lainnya. Produk jadi contohnya apa aja Bu? Ya ada tas, ada box tisu, ada peci, ada dompet, ada sandal, ya itu macam-macam kayak gitu. Ada tempat pensil, ada kain box, kipas. Dengan semakin beraneka ragamnya jenis produk anyaman pandan, membuat pangsa pasar anyaman pandan Desa Grenggeng semakin terbuka lebar.
Kini produk anyaman pandan Desa Grenggeng tidak hanya laku dijual secara lokal, namun juga telah merambah pasar nasional seperti Yogyakarta, Malang, bahkan hingga sampai ke Bali. Sebulan omsetnya ya 7 juta, 8 juta lah, kadang 10 juta nggak ini. Ya tentu sih menurut penjualan. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Badanan maning. Maning badanan. Nah Mbak Rati, kalau di pantai itu kurang afdol kalau nggak kita nikmatin kulineran juga. Di sini kita bisa menikmati mendoan. Apa ini namanya Mbak Rati? Aku pecel. Mau sambil ngopi-ngopi bisa. Kelapa muda ada di belakang. Mbak Rati kayaknya lagi konsentrasi nih sama mendoannya saking enaknya. Terus kita juga bisa menikmatinya sambil melihat ombak di pantai selatan, di pantai Pandan Kuning Petanahan ini. Oh iya, Tom. Ya. Bicara soal pesisir pantai. Yeah. Ternyata kita juga punya teman-teman saudara-saudara yang pekerjaannya sebagai petani. Yeah. Ternyata ada isu bahwa petani di pesisir pantai selatan tuh mereka lebih memilih menanam selain tanaman padi. Apa itu ya? Selain menanam padi ya? Coba dibaca. Sip, tak buka sih beritanya. Nah, sebagian petani di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, lebih memilih menanam jagung dibanding kedelai atau kacang tanah. Selain perawatan yang lebih mudah, hasil panen jagung juga dinilai lebih menguntungkan. Mau tahu berita selengkapnya? Monggo. Berarti monggo dulu berarti. Petani pesisir selatan Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, lebih memilih menanami lahan pertanian mereka dengan tanaman jagung. Menurut Sartijo, 54 tahun, petani yang tinggal di RT 3 RW 4 Desa Ayam Putih, pemilihan jagung untuk ditanam di lahan berpasir miliknya karena jagung lebih mudah ditanam dan minim pemeliharaan serta hasil panen cenderung stabil. Selain itu, kulit jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi. Dari lahan seluas 100 ubin, bapak 3 anak ini biasanya mendapatkan kurang lebih 7 kuintal jagung pipilan kering. Yang jelas lebih enak jagung dibandingkan sama kacang tanah atau apa itu kedelai. Yang lebih enak itu lebih jagung, perawatannya enakan jagung. Oh gitu. Kalau secara hasil? Kalau hasil ya minim lah, istilahnya bisa disesuaikan sama pupuknya, sama cara perawatannya. Oh, artinya masih untung gitu? Iya tetap untung lah. Hanya saja saat musim panen seperti sekarang ini, harga jagung pun turun. Bila biasanya Rp5.000 per kilogram, kini hanya Rp4.000 per kilogram jagung pipilan kering. Untuk memipil jagung, Sartijo memanfaatkan jasa mesin perontok jagung. Dari jagung yang masih berkulit, hanya perlu ongkos Rp300 per kilogram. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Badanan maning. Maning, badanan. Pantai Pandan Kuning. Pantai, ombak, indah sekali. angin sepoi-sepoi, mendoan. Dan pecel. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Iya, dan kita boleh berbangga karena di Kabupaten Kebumen, khususnya di pesisir pantai selatan, ya. Harganya normal loh ya. Normal Mbak, orang sing nuto, arep wisatawan arep nganggo lu gue ya tetep pada bae lah. Pada bae pokoknya, monggo nggak usah khawatir ya. Ya di betul. sini di Pantai Petanahan. Pantai Pandan Kuning, Mbak. Oh iya, selain betul sekali sekarang udah rebranding menjadi Pantai Pandan Kuning. Kita mencoba mengulik Pantai Pandan Kuning yang teduh, penuh cemara. Cemara dengan angin yang sepoi-sepoi. Waduh.
Cocok nih untuk Untuk terapi. Untuk Oh, terapi. iya. Bicara soal Kabupaten Kebumen nih Ya. yang sangat kaya dengan budaya, keanekaragaman pangan dan juga kreativitasnya ini luar biasa. Kita ke Desa Jatisari. Kota Kebumen di Desa Jatisari. Jatisari. Di sana ada pengrajin balon. Balon. Nggak cuma balon gas, balon-balon biasa, tapi juga istana balon. Wih, indah banget Ada kan? Bapak Suroso namanya. Iya, ternyata beliau ini seorang pengrajin balon dan hasil karyanya diminati di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Harganya itu sekitar Wis diwaca wae beritane. 49 sampai 50 juta itu. Diwaca. Iya, siap. Handphone anyar ya. Enggak, ini ya THR lah. THR indah. Handphone ra modal. Berawal dari bekerja pada usaha Istana Balon di Jakarta, Ya. kini Suroso, warga Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, mampu membuka usaha sendiri. Bahkan Istana Balon yang dibuat Suroso diminati pembeli dari seluruh Indonesia. Istana Balon milik Suroso memiliki harga 40 sampai 50 juta rupiah. Mau tahu liputan lebih lengkapnya? Monggo. Suroso 58 tahun, warga RT 2 RW 2 Jatisari Kebumen, sudah sejak tahun 90-an menggeluti produksi Istana Balon di Jakarta. Diawali menjadi karyawan rumah produksi Istana Balon, akhirnya tahun 2010 Suroso memutuskan pulang kampung dan menekuni usaha secara mandiri dengan dibantu 10 orang karyawan di rumahnya di depan Balai Desa Jatisari Kebumen. Istana Balon adalah wahana permainan anak-anak berbentuk seperti rumah, kastil, atau istana dengan berbagai macam desain dan ukuran. Rumah balon terbuat dari bahan PVC terpaulin yang sangat elastis sehingga aman, nyaman, dan sangat digemari anak-anak. Rumah balon sangat digemari anak-anak karena selain bentuknya yang lucu, warnanya pun sangat cerah dan menarik. Permainan ini juga dikenal dengan sebutan balon loncat karena di sini anak-anak dapat berloncat-loncat dan bermain perosotan dengan aman dan nyaman. Dalam 1 bulan, Suroso bisa menerima pesanan 4 hingga 5 istana balon dengan kisaran harga 40 hingga 50 juta per unit dengan ukuran tertentu. 1 unit istana balon ukuran 6 x 8 meter persegi membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 2 hingga 3 minggu dengan 6 orang karyawan. Pembuatan istana balon dilakukan sesuai pesanan dengan harga 1 juta per meter persegi. Untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya, Suroso dibantu juga oleh anak-anaknya. Selain menerima pesanan istana balon, Suroso juga menerima pesanan balon cat, balon gas, dan juga balon sablon. Konsumen Suroso datang dari seluruh wilayah Indonesia. Dari Kebumen, tim Liputan Ratih TV memberitakan. Padanan maning, padanan. Indah kan? Cemara, Mbak Rati. Cemara laut. Cemara laut dengan view pantai samudra. Pokoknya indah banget lah, pandan Mantap banget kuning pokoknya. Wajib ke sini nih kalau lebaran. Harus. Cuma 7.500 tiketnya pas badan. Lah murah pol lah. Dari biasa cuma 6.500 itu Aduh, untuk murah orang dewasa. Dewasa kalau anak-anak Hari biasa 3.500. 3.500. Orang dewasa yang kayak anak-anak. Itu kita jokes pribadi itu. Iya, wes. Nah, Mbak Rati. Nggak boleh guyon intern. Iya, aku yang intern. Kalau para berikutkan gue piye. Berikutnya. Kalau para perantauan itu kerja di sana nanti juga akan pensiun. Iya. Bisa memanfaatkan pensiun tuh kalau di Kebumen banyak cara juga. Wah, indah. Banyak orang emang benar seperti Tommy bilang tadi, Ya kan? banyak pensiunan yang pulang ke kampung dan banyak juga orang Kebumen yang memanfaatkan Kabupaten Kebumen untuk menjadi tempat pensiunan mereka berdaya. Ya, betul. Untuk seorang yang pensiun harus mempersiapkan diri biar tetap aktif, produktif, betul. ya, dan tetap mandiri. Dan Ada ini berita inspirasi. tentang inspirasi. Ada warga di Sidogede. Sidogede Puring apa Karanganyar? Perembun. Oh, Perembun, Sidogede Perembun.
Wahyu Joko Tiarso, warga desa Sidogede, Kecamatan Perembun, mengisi masa pensiun dengan budidaya anggrek. Seneng anggrek enggak? Bunga loh. Bunga anggrek loh. Senengnya bunga bang. Aduh. Sejak mulai ditekuni dari 2018, Ya. Wahyu memiliki tidak kurang dari 100 jenis anggrek. Wow. Salah satunya adalah anggrek yang langka dari Papua. Wah, tuh banget lah. Seperti apa nih ya? Mau tahu lebih lengkap beritanya? Monggo. Wahyu Joko Triarso atau yang biasa dipanggil Joko, warga Duku Kedawung RT 1 RW 4 Desa Sidogede Kecamatan Perembun, sudah sejak 2018 menjadi kolektor berbagai jenis anggrek. Di rumahnya, Joko memiliki tak kurang dari 100 jenis anggrek. Bahkan pensiunan guru ini juga memiliki anggrek hitam dari Papua yang harganya jutaan rupiah dan selalu diburu para kolektor. Menurut Joko, kegemarannya akan anggrek dimulai saat usaha sewa kantin terkena imbas pandemi. Dirinya membeli anggrek rusak untuk kemudian dirawat. Ternyata anggrek-anggrek tersebut hidup bahkan tumbuh dengan bagus. Pertamanya saya beli anggrek bodolan itu, rusak-rusak itu, yang harganya murah dan terjangkau. Saya perbaiki, yang intinya itu saya bikin pupuk sebetulnya. Terus berhasil, terus saya kembangkan sendiri sampai sekian ini. Kemudian saya modif sendiri. Ternyata ya hasilnya memuaskan. Yang penting kalau ditaruh di kayu, jangan kayu mahoni, tidak mau nempel akarnya. Meski dirinya tidak menjual anggrek koleksinya, namun Joko tidak pelit akan ilmu. Dirinya selalu menularkan bagaimana cara merawat anggrek yang baik. Bahkan dia juga menularkan kepandaiannya membuat pupuk untuk para anggrek. Menurut Joko, merawat anggrek sebenarnya mudah karena anggrek bisa tumbuh di semua media. Hanya dibutuhkan ketelatenan dan perawatan yang tepat agar anggrek bisa tumbuh dengan subur. Kalau cepat tumbuh itu ya tinggal sentuhannya, Mas. Bukan di mana-mana, cuma sentuhan. Pada perawatan itu ya, Pak? Iya. Ya, semua itu pakai kasih sayang sih ya. Jadi tidak hanya orang saja yang dikasih sayang, tanaman juga. Dari Perembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Badanan maning. Maning-maning badanan. Ya, pemirsa. Ya. Masih di acara Badanan Maning, ya, pas badan, ya, kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul. Kalau tadi kita sudah ke Pantai Pandan Kuning Petanahan. Ya, sekarang kita ada di mana ini, Mbak Rati? Ini Jalan Petanahan. Masih Jalan Petanahan masih ya? Jalan Petanahan, masih seputar Petanahan. Kalau biasanya kita kalau di Petanahan kan dari nggak pantai, jauh sama ya. soto Petanahan. Tapi hari ini kita mencoba mengajak pemirsa untuk mencoba kuliner yang beda dari soto. Betul. Petanahan punya warung legendaris. Apa itu, Mbak Rati? Saya ini belum pernah ini. Warung makan pojok Lusino. Nah. Warung makan pojok Lusino. Ya. Tapi sebelum kita sambil milih masuk ke situ, ya, ada satu berita masih juga seputar kuliner. Kuliner juga ya, Mbak Rati ya? Kuliner yang menjanjikan ini ya. Semuanya kuliner sebenarnya menjanjikan. Menjanjikan tenang, kenyang, gemuk, ya, kenyang dan sehat. gemuk, sehat. Cuma kameramen kita yang masih kurus. Ini oh yang ini ya, Mbak Rati ya. Kasian, jadi kita ajak kuliner aja. Biar tambah gemuk ya. Iya. Oke, dan berita ini tentang usaha popcorn. Ya, dan ternyata tidak hanya jualan popcorn, Bapak ini ternyata juga menjual alat popcorn. Alat membuat popcornnya. Seperti apa liputannya? Saya bacakan beritanya. Ada Rinoto, warga desa Tambaharjo, Kecamatan Adimulyo, sukses dari usaha pembuatan mesin popcorn. Suksesnya diraih setelah melalui perjuangan panjang karena sebelumnya Pak Rinoto ini dulu hanya pedagang popcorn keliling, Mbak. Pedagang popcorn. Setelah itu dia belajar bikin mesin pembuat popcorn. Asik. Mau tahu berita lengkapnya apa? Monggo. Siapa sangka berawal dari jualan popcorn keliling,
Kini Rinoto, warga desa Tambaharjo, Kecamatan Adimulyo, sukses menjual alat memasak popcorn dengan omset belasan juta rupiah per bulan. Rinoto yang dikenal dengan Raja Popcorn ini sukses memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjual alat memasak popcorn. Alat memasak popcorn ciptaan Rinoto terbuat dari material utama kaca dan aluminium. Kesuksesan Rinoto tidaklah instan. Di tahun 2000, dulu ia merupakan guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri setelah pulang mengajar berjualan popcorn keliling. Hingga pada tahun 2020, salah satu temannya melirik alat memasak popcorn yang ia rancang. Sejak itulah Rinoto mulai memproduksi alat memasak popcorn. Memanfaatkan media sosial yang ada, alat ciptaannya tersebut ternyata diminati banyak orang. Saat ini setiap bulan ia mampu menjual 15 unit alat. Pemesan sendiri tidak hanya dari Pulau Jawa, bahkan dari Papua Irian Jaya. Untuk harganya per unit dijual 3 juta rupiah. Tak hanya menjual alatnya, Raja Popcorn juga berbagi ilmu terkait maintenance hingga konseling resep dan analisa usaha popcorn kepada para customer-nya. Pak, udah lama Pak menekuni kayak gini Pak? Alhamdulillah jualan popcorn saya dari tahun 2000. 2000. Dan ini sekalian input dengan ini loh, peluang usaha ini loh, ada bisa bikin mesin pembuat popcornnya. Itu dari tahun berapa Pak? Kalau mesinnya itu dari tahun 2000. Terus peminatnya ini dari mana? Maksudnya konsumennya itu rata-rata dari mana Pak? Konsumennya rata-rata luar Jawa. Di luar ya Jawa? Ada sih, di Jawa Tengah ada, lokal konsumen juga ada satu dua. Tapi kebanyakan memang luar Jawa. Karena pasarannya lewat media sosial gitu. Lewat online. Luar biasa ini nih banyak. Silakan yang mau beli. Ini satu unitnya cuma 3 juta ya, 3 juta dan kualitasnya dijamin. Bisa jadi bukan hanya mesin popcorn tapi mesin pencetak uang. Coba lagi nih, enak nih rasanya. Dari Adimulyo, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Ini badan kayak pancen panganan warna-warna ya. Warna-warna Mbak Kelati. Tapi kadang-kadang bosen nang mah opor, maning opor terus. Ingin yang beda. Nih warung sini ini legendaris banget. Legend ini Mbak ya, legend jadi petanan ya. Sayurannya komplit. Jadi orang Kebumen orang mana kalau misalnya mau makan misalnya lewat sini pasti lebih ke sini. Mampir ke sini ya. Oseng-osengnya ada kangkung, tempe. Ada orek tempe. Oh sembarang kali mendoan, perkedel. Lengkap pokoknya. Yang khas tuh paling seneng aku tuh mangut lele, mangut bayong. Kalau ini bayong. Ini bayong. Bayong itu bahasa Indonesia apa tadi? Gabus. Ikan dan gabus. bahasa itunya. Latinnya itu, Cana satriatra. Koreksi kalau salah ya. Nah. Ini enak banget, murah meriah di warung makan Pak Lusino. Pak. Oh, monggo. Badanan maning? Maning badanan. Gini lah. Tadi seperti yang disampaikan kita mau masuk ini destinasi lain, wisata kuliner kita. Wisata kuliner lain yang biasanya kita kalau petanahan soto korek kita coba ke yang lain. Ya, ke lainnya ke warung makan Pak Lusino. Komplit tadi juga sempat kita nggak sengaja menyampaikan daftar menunya. Ini hari ini kami mencoba ini ada mangut bayong. Mangut bayong. Menarik banyak sekali kandungan gizinya. Manfaatnya juga banyak. Antibiotik untuk mempercepat pertumbuhan sel-sel baru. Setelah operasi biasanya saya dulu pernah disarankan untuk mengkonsumsi ikan gabus. Ya, ikan gabus. Nah. Oh ya, kita punya berita nih. Berita menarik lagi nih. Berita terus ya. Berita terus lah. Ini beritanya itu ada panen telur bebek. Oh, panen telur bebek. Setiap hari itu bisa panen 300 telur bebek. Kan ya indah toh. Itu telurnya biru semua. Seperti apa coba? Saya bacakan beritanya nggih. Saya makan. Monggo. Ada Udin, warga desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, memanfaatkan bekas kandang ayam untuk memelihara 400 ekor bebek petelur, Mbak. Dengan ketekunannya, setiap hari Udin bisa panen 300 telur yang harga jualnya 1.900 hingga 2.200 rupiah. Tergantung ukuran telurnya.
Mau tahu berita selengkapnya? Oh iya, itu berita tentang bebek. Jadi mengingatkan saya ini beritanya udah selesai. Oh iya, kita juga mau makan. Kita mau makan. Gak enak dulu. kalau makan dilihat sama pemirsa. Ya wes, bersamaan dengan bebek-bebek tadi, kita berdua pamit. Saya Rati Wardani. Saya Tommy Pratama. Dan ada Januawan serta Angga Pratama. Pamit, terima kasih. Dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebutuhan masyarakat Kebumen akan telur bebek yang terus meningkat, serta kebanyakan masih dipasok dari luar daerah, ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan usaha ternak bebek petelur oleh Udin, warga RT 4 RW 1, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Dari semula hanya memelihara puluhan ekor, kini Udin setiap hari berkecimpung dengan 400 ekor bebek petelur yang dipelihara dengan memanfaatkan bekas kandang ayam. Ketekunannya dalam merawat membuahkan hasil yang menguntungkan. Dari 400 ekor setiap hari Udin bisa memperoleh 250 hingga 300 telur dengan harga jual Rp1.900 hingga Rp2.200 tergantung ukuran telur. Perawatan yang dilakukan, Udin memberi pakan 2 kali sehari dengan bekatul ditambah konsentrat dan vitamin. Untuk minum menggunakan wadah khusus yang dibatasi dengan pagar sehingga kandang tetap kering. Dari Klirong, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.